suruh ke sana. Kayak situ nggak ada jaga. Ada. Allah. Yuk. Sampai. Sebelum mulai, harap tenang, para jemaah harap tenang. Sebelum saya mulai, saya tadi dari rumah sakit langsung ke sini. Jadi saya tolong, jangan ada yang ngomong. Saya nggak bisa lama. Dengarkan sedikit saja nasihat yang ingin saya sampaikan. Kalau bukan cinta saya sama umat, apakah saya datang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sultanu alwanihil burhanu al-mabsud fi wujud karamuhu wa ihsanu. Kalau ada yang ngomong, saya pulang sekarang. Ada yang ngomong, saya pulang. Kalian gak kasihan sama saya? Saya kemarin baru pulang ceramah dari Padang. 2 hari di Padang, saya 8 tempat. Pulang ceramah dari Padang sampai bandara. Masuk ceramah di Tangerang 4 tempat. Dari Tangerang langsung ke Bogor. Gak tidur, ngajar santri, terima tamu. Terus tadi langsung saya ke rumah sakit. Langsung saya ke sini. Jadi tolong, saya gak lama, cuma 5 menit. Dengarkan nasihat yang saya sampaikan. Dan saya cintai, yang saya muliakan. Para ulama, para habaib, para kiai, para asatid. Wabil khusus guru kita Habib Muhammad Segaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau. Allah permudah urusan dunia. Amin. Saudara-saudara, segala puji dan syukur bagi Allah yang telah memilih kalian. Di saat di luar sana banyak hamba-hamba yang sedang terlelap dengan tidurnya. Di saat di luar sana banyak hamba-hamba yang sibuk, yang lalai dengan urusan maksiatnya. Tapi Allah jadikan kalian sebagai hamba-hamba yang kedua matanya masih terjaga untuk memuliakan dan mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Kedua mata kalian yang masih terjaga sampai hari ini, sampai pagi ini, pasti akan menjadi kedua mata yang kelak di akhirat akan dihalalkan untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, suatu kejadian yang luar biasa, peristiwa yang agung, perjumpaan yang paling mulia, perjumpaan yang paling luhur, yang dimana tidak ada perjumpaan yang lebih mulia selain daripada perjumpaan tersebut. Perjumpaan antara pecinta dengan yang dicinta, perjumpaan dengan antara kekasih dengan kekasih, yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, para ulama salaf, banyak sekali daripada beliau-beliau yang mengarang kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqaiqil Mi'raj, karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj, karangan Al-Imam Abdul Qasim Abdul Karim Al-Kushairi. Kemudian ada lagi kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra wal Mi'raj,
karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidi Ahli Dunya wal Akhirah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahlul Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Kisah Isra wal Mi'raj, karangan Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Kemudian disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj, karangan Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Imam As-Said Usman Syata' ibn Muhammad Syata'. Kemudian ada kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami, karangan Al-Imam Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada lagi kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fi Kisah Isra wal Mi'raj, karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi Syekh Nafi Al-Jauhari. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj, karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, kalau bulan Rajab biasanya di pondok-pondok salaf, santri-santri salaf itu pasti mengkhatamkan kitab Qissatul Mi'raj Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti yang dihasiahkan oleh Imam Ad-Dardir, Imam Ahmad Abdul Barakat Ad-Dardir. Pernah nggak di sini ada santri salaf nggak? Kalau bulan Rajab biasa nggak ngatamin kitab Dardir? Biasa kan? Ini bukan santri ini. Kemudian ada lagi kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidina Al-Mustafa Ar-Rasul, karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan Imam Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada lagi kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fil Isra wal Mi'raj, karangan Imam Muhammad Al-Hadi Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah, karangan guru kami Imam Besar Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasri. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Sedikit saya jelaskan. Anggap aja saya nggak ceramah, anggap kita orang lagi ngaji bareng-bareng ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santri, pemuda-pemudi semuanya ikuti saya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat apa? Kalimat apa? Subhanallah. Subhan itu kalimat apa? Kalimat tasbih. Nah, para ulama ahli tafsir mengatakan setiap ada ayat Al-Quran, kalau diawali dengan kalimat tasbih, dengan kalimat subhana, berarti perkara itu, perintah itu, hal itu, sesuatu itu, kejadian itu adalah perintah, kejadian, sesuatu, hal, perkara, kejadian yang luar biasa. Ketika Allah memulai Isra wal Mi'raj dengan subhana, berarti Isra Mi'raj ini bukan kejadian biasa, tetapi kejadian yang luar biasa. Nah terus maksudnya subhana itu apa? Maknanya apa? Pengertiannya apa? Ikuti saya subhana. Apa? Ikuti saya semuanya. Subhana
Bimakna tanzih, yakni tanzihullah. Yang keras tanzihullah. Saya di pondok kalau santri kayak gini udah saya lempar pakai gelas ini kalau santri cikmen begini. Saya kalau di pondok kalau ngajar itu keras kalau ngajar santri. Yang keras yang semangat. Saya aja lebih sakit begini semangat. Subhana. Bimakna tanzih, yakni al-murad tanzihullah min kulli su'. Subhana. Bimakna bara'ah, yakni al-murad bara'ah lillah min kulli naqsin. Itu satu. Subhana itu artinya mensucikan Allah dari segala keburukan, melepaskan Allah dari segala kekurangan. Itu artinya tasbih, itu artinya subhana. Nah, kenapa saudara-saudara? Karena Isra Mi'raj ini kejadiannya nggak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu dilalui hanya sedikit sebagian daripada waktu mati. Masuk akal nggak? Masuk akal apa tidak? Karena ini kejadian yang tidak masuk akal, makanya Allah mulai dengan ayat, dengan kalimat subhana untuk meyakinkan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena kalau Allah nggak bisa berarti Allah punya kekurangan. Sedangkan tasbih melepaskan Allah dari segala macam kekurangan. Paham? Itu pertama. Saya singkat-singkat aja. Subhanalladzi asra, maha suci zat yang memperjalankan. Asra, memperjalankan pada malam hari. Kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang diperjalan. Kalau ada yang mempermainkan, berarti ada yang dipermain. Nah, fa'ilnya, pelakunya, yang memperjalankannya berarti siapa? Yang keras siapa? Maf'ul bihnya, yang diperjalankan berarti siapa? 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 Rasulullah. Berarti Isra Mi'raj bukan keinginan, bukan kemauan Rasulullah, tetapi keinginan dan kemauan Allah. Kenapa? Karena Allah yang memperjalankan, bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri. Paham? Loh, kenapa kok Allah perjalankan, kok Allah undang? Karena Allah ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pertama, Allah rindu ingin berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad. Kedua, pada tahun tersebut adalah Amul Hazn, tahun kesedihan bagi Nabi. Paman yang beliau cintai, kafiluhu, yang menjaga beliau, yang menjaga beliau, yang melindungi beliau, yang mencintai beliau melebihi kecintaannya kepada anak-anak kandungnya sendiri, yaitu Sayyidina Abu Thalib, wafat pada tahun tersebut. Kemudian istri yang beliau cintai, yang setia, yang cinta kepada beliau, yang mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan dakwah beliau, sampai-sampai istri beliau berkata, wahai Rasulullah, wahai suamiku, kalau nanti aku wafat, aku mati, engkau butuh uang untuk perjuangan Islam, galilah kuburku dan ambil tulang-tulangku, jual tulang-tulangku untuk perjuangan Islam. Siapa? Sayyidatuna Khadijah. Kedua manusia ini wafat di tahun yang sama, makanya tahun tersebut dinamakan Amul Hazn, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Maka Allah hibur Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Al-'abd, hamba. Hamba di sini adalah hamba yang utuh. Ikuti saya semuanya. Al-'abd bimakna ra'a bi'alatil 'ain, sami'a bi'alatil 'udhun, takallama bi'alatil lisan, masya bi'alatil rijl, masaka
bi'alatil yad, syaqa bi'alatil galam. Itu hamba yang utuh. Al-abd, hamba itu adalah orang yang melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga, berbicara dengan alat lidah, menyentuh dengan alat tangan, berjalan dengan alat kaki, merasa dengan alat hati. Itu namanya abd, hamba yang utuh. Berarti Rasulullah Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Sebab ada sebagian ulama berpendapat Rasulullah itu Isra Mi'raj cuma ruhnya saja. Itu berdasarkan hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling muktamad, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Sebab kenapa Bapak Ibu? Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj cuma ruh saja tanpa jasad, maka ayatnya bunyinya akan begini: Subhanalladzi asra bi ruhihi. Sebaliknya, kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj cuma jasad tanpa ruh, Subhanalladzi asra bi mayyitihi. Karena Subhanalladzi asra bi abdihi, abd berarti hamba yang utuh dengan jasad dan juga ruh, yaqdatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Nabi Muhammad berjumpa langsung dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang. Terus apa? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Ayo, anak tanya santri, lailan isim apa? Yang keras, lailan isim apa? Ma'rifat apa nakira? Ma'rifat apa nakira? Tandanya apa? Tandanya apa? Tanwinnya di mana? Depan apa belakang? Allah pakai isim nakira dengan tanda tanwin di akhir huruf. Kalau isim ma'rifat tandanya apa? Alif lam. Nah, pertanyaannya, kenapa pakai ain kok pakai isim nakira? Saudara-saudara, kalau isim ma'rifat, saya jelaskan yang belum tahu. Isim ma'rifat itu hal yang sudah ketahuan, udah jelas, udah tahu. Al-baitu, rumah, rumah itu berarti udah ketahuan tuh rumahnya, paham? Kalau baitun itu isim nakiro, rumah, rumah yang mana? Nggak ketahuan, paham? Nah, kalau al-laila artinya malam, berarti satu malam penuh. Di situ pakai lailan, isim nakiro, nggak ketahuan, berarti bukan satu malam penuh. Bimakna mu'dad, bimakna taklil, bimakna taklil muddatul isra. Itu maknanya penyedikitan daripada waktu malam. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj hanya sebagian daripada waktu malam. Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang baik ke tempat yang baik, dari tempat yang agung ke tempat yang agung. Allah perjalankan pada malam hari dari Masjid Haram, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Allah angkat untuk berjumpa langsung dengan Allah. Di langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh banyak pertemuan. Tapi kalau saya jelaskan nggak selesai 1 minggu. Intinya Nabi Muhammad Allah undang untuk apa? Untuk berjumpa dengan Allah, untuk menerima satu perintah yang mulia, perintah yang agung, perintah yang istimewa, perintah yang tidak sama dengan perintah-perintah yang lain. Ketika Allah perintahkan puasa, cukup melalui Al-Qur'an. Jawab. Allah perintahkan puasa cukup melalui Al-Qur'an. Allah perintahkan haji cukup melalui Al-Qur'an. Allah perintahkan sedekah cukup melalui Al-Qur'an. Allah perintahkan zakat cukup melalui Al-Qur'an. Allah perintahkan bakti kepada orang tua cukup melalui Al-Qur'an. Allah perintahkan jauhi dosa cukup melalui Al-Qur'an. Allah perintahkan jihad cukup melalui Al-Qur'an. Allah perintahkan amar ma'ruf cukup melalui Al-Qur'an. Allah perintahkan nahi mungkar cukup melalui Al-Qur'an. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran, Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut karena begitu istimewa dan pentingnya perintah itu. Contoh, kalian kalau mau memerintahkan perkara yang biasa-biasa saja,
cukup lewat WhatsApp, ya kan? Bro, tolong beliin ini dong. Bro, tolong ini dong. Bos, tolong ini dong. Saya kalau ke murid saya, Jalil, tolong ini. Lil, tolong ini. Lil, tolong ini. Tapi kalau saya mau memerintahkan perintah yang penting, Jalil, ente datang ke pondok, langsung ke ruangan anak, HP mati ini semua, baru ngobrol berdua. Karena untuk menerima perintah yang penting, sama seperti tadi. Ketika perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran, tapi ketika perintah sholat tidak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad karena begitu pentingnya sholat. Makanya bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya wasiatkan, jaga kau punya sholat. Perhatikan kau punya sholat. Sholat adalah yang menentukan selamat atau tidak selamatnya engkau dunia dan akhirat. Sholat yang menentukan selamat atau celakanya engkau dunia akhirat. Sholat yang menentukan bahagia atau susahnya engkau dunia akhirat. Sholat yang menentukan makmur, jaya, mulia atau hinanya engkau dunia akhirat. Sholat yang menentukan di dunia engkau akan bahagia atau tidak. Sholat yang menentukan di kubur engkau selamat atau engkau akan disiksa dan diazab. Sholat yang menentukan ketika dibangkitkan dalam kubur engkau dalam keadaan telanjang, dalam keadaan buruk atau dalam keadaan baik. Sholat yang menentukan di padang mahsyar engkau akan dipayungi dengan cahaya Allah atau akan tenggelam dengan lautan keringat sekalian sendiri. Sholat yang menentukan di hari pertimbangan amal kalian, timbangan kalian akan berat ke kanan atau berat ke kiri. Sholat yang menentukan di hari perhitungan kalian akan menerima buku catatan dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Sholat yang menentukan kalian akan selamat melewati Shiratul Mustaqim atau akan terjatuh dan celaka untuk ketika melewati Shiratul Mustaqim. Sholat yang menentukan surgamu atau nerakamu. Makanya jaga kau punya sholat. Amal ibadah yang lain itu ekor, kepalanya adalah sholat. Siapa yang bilang? Yang bilang bukan Bahar bin Smith, yang bilang Rasulullah. As-salatu ra'sul ibadah. Semuanya bareng-bareng. As-salatu ra'sul ibadah. As-salatu ra'sul ibadah. As-salatu ra'sul ibadah. Ayo sendiri, apalin itu. Hadis pendek cuma. 1, 2, 3, bismillah. Sholat itu kepalanya ibadah, pemimpinnya ibadah, otaknya ibadah. Amal ibadah yang lain itu ngikutin sholat. Kalau sholat kalian baik, seluruh amal ibadah bakal baik. Kalau sholat kalian buruk, rusak, seluruh amal ibadah bakal buruk, bakal rusak. Kalau sholat kalian sempurna, seluruh amal ibadah sempurna. Kalau sholat kalian tidak sempurna, maka seluruh amal ibadah kalian tidak sempurna. Jadi sholat adalah penentu baik atau buruknya amal ibadahmu. Makanya jaga kau punya sholat. Ben, saya nggak bisa sholat awal waktu. Kalau nggak bisa sholat awal waktu, sholat pertengahan waktu. Tengah waktu nggak bisa juga. Sholat akhir waktu. Beb, saya nggak bisa sholat jamaah. Nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Beb, nggak bisa sholat di masjid. Nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Beb, nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Beb, nggak bisa sholat duduk, sholat tidur. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Dulu ada seekor sapi. Ini sapi ngomong, aku lebih mulia dari kambing. Kenapa? Karena badanku lebih besar, dagingku lebih banyak dimakan orang. Kambing bilang, ya memang kamu lebih besar, tapi setidaknya aku lebih mulia dari ayam. Badanku lebih besar dari ayam, dagingku lebih banyak dimakan orang. Ayam kecil dagingnya. Ayam ngomong, iya betul, tapi setidaknya aku kalau subuh bangunkan orang sholat, telurku bermanfaat jadi obat buat orang yang sakit, dagingku bisa dimakan. Setidaknya aku lebih mulia daripada anjing. Apa kata anjing? Memang aku najis, akan tetapi aku bisa menjaga rumah orang-orang dari maling, dari keburukan, kejahatan, dari perampok. Setidaknya aku lebih mulia dari babi. Apa kata babi?
ana syarrud dabbah. Aku binatang paling buruk, binatang paling hina. Akan tetapi aku masih punya iman kepada Allah. Setidaknya seburuk-buruknya aku, sebangsat-bangsatnya aku, masih ada yang lebih buruk dari aku. Apa itu? Aku masih lebih mulia dari orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Berarti kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu orang ninggalin sholat 5 waktu dengan sengaja, berarti siapa? Jawab yang keras, siapa? Siapa? Kalau ada RT gak sholat, RT apa? RW gak sholat, RW apa? Lurah gak sholat, lurah apa? Kepala desa gak sholat, kepala desa apa? Camat gak sholat, camat apa? Bupati gak sholat, bupati apa? Wali kota gak sholat, wali kota apa? Gubernur gak sholat, gubernur apa? Menteri gak sholat, menteri apa? Presiden gak sholat, presiden apa? Ustadz gak sholat, ustadz apa? Kiai gak sholat, kiai apa? Habib gak sholat, habib apa? Polisi gak sholat, polisi apa? Tentara gak sholat, tentara apa? Ulama gak sholat, ulama apa? Santri gak sholat, santri apa? Pedagang gak sholat, pedagang apa? Pengusaha gak sholat, pengusaha apa? Orang tua gak sholat, orang tua apa? Anak gak sholat, anak apa? Salah, bukan babi, lebih babi dari babi. Kan babi udah bilang, aku lebih mulia, berarti lebih babi dari babi. Makanya jaga kau punya sholat. Perhatikan, sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Roboh atau pokoknya agama Islam itu tergantung daripada sholat kalian. Makanya oleh anak muda, jaga kau punya sholat. Agar apa? Agar Islam kita ini kuat, tidak dihina, tidak direndahkan, tidak diremehkan, tidak dilecehkan. Jaga kau punya sholat agar iman kau kuat, kokoh, semangat, tekad yang bulat. Jaga kau punya sholat agar tertanam dalam hatimu rasa keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Wasiat saya terakhir kepada para pemuda-pemudi Islam. Kalian para pemuda-pemudi Islam adalah nasib bangsa ke depan. Kalian pemimpin-pemimpin ke depan. Baik buruknya bangsa, agama, negara tergantung kalian. Maka jadilah pemuda-pemudi Islam yang menegakkan kebenaran, yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah, yang kenal agama, kenal Islam, kenal iman, dekat dengan ulama, kenal Al-Quran. Sampaikan kebenaran. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman. Jangan pernah tunduk kepada kemungkaran. Jangan pernah kalian tunduk terhadap ketidakadilan. Jangan pernah kalian tunduk kepada kezaliman. Tegakkan keadilan. Sampaikan kebenaran. Walaupun kalian harus dihina, dicaci, dimaki, difitnah. Telan itu semua. Saudara-saudara, apa yang telah kalian perjuangkan untuk Islam, untuk agama, untuk bangsa. Lihat bagaimana perjuangan para habaib, para kiai-kiai kita. Bagaimana perjuangan Habib Rizik. Organisasi beliau dibubarkan. 16 karena beliau, 6 pengawal beliau wafat, dibunuh, ditembak, dibantai. Beliau dipenjara beserta anak mantunya. Padahal beliau dalam keadaan tua. Tangan beliau diborgol. Bahkan anak-anak perempuan beliau Uzlah terusir dari negara sendiri. Kenapa? Demi membela Islam, memperjuangkan keadilan, menyampaikan kebenaran. Saya keluar masuk penjara 2009, 2011, 2012, 2018. Keluar 2020, baru bebas 2 hari, udah dibawa ke Nusa Kambangan, saudara-saudara. Diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Baru bebas lagi 2021, belum sampai 1 bulan. Kalau yang tadi bebas 2 hari, ini belum sampai 1 bulan. Udah dibawa lagi, ditahan selama 7 bulan 15 hari. Baru bebas 5 bulan yang lalu. Saya tanya, kami semua di penjara. Apakah kami penjahat? Penjahat? Perampok? Bandar narkoba? Bandar miras? Bandar judi? Nolong uang rakyat? Maling uang rakyat? Jual aset negara? Saudara-saudara, saya baru 2 hari siang bebas.
malamnya ditahan lagi. Kenapa? Karena ceramah saya. Apa isi ceramah saya? Saya bilang, hei pejabat, hei presiden, hei aparat. Waktu itu lagi awal-awal corona. Masyarakat rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya. Wahai pejabat, di masa corona perusahaan-perusahaan asing tetap buka, tapi warung-warung kecil milik pribumi kalian tutup. Hei pejabat, di saat masa corona berapa banyak pengangguran pemuda-pemudi gak punya kerjaan. Akan tetapi tenaga kerja dari Cina terus kalian kirim dari Cina ke Morowali, Sulawesi, tetap kalian kirim di masa corona. Gara-gara itu ceramah saya dianggap meresahkan. Padahal yang saya bela rakyat. Saya tanya, itu ceramah meresahkan? Provokasi? Provokasi? Ada saya suruh nyerang istana? Ada saya suruh nyerang polisi? Ada saya suruh nyerang tentara? Ada saya suruh untuk apa namanya? Untuk merampas kedaulatan negara? Ada saya suruh angkat senjata? Terus dalam ceramah saya itu yang menyebabkan saya ditahan di Nusa Kambangan, diborgol tangan saya, perut, kaki, dibikin seperti penjahat besar. Karena apa? Siapa yang saya bela? Diri saya. Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang ditipu. Oleh karenanya saya bersumpah demi Allah, saudara-saudara, Bahar bin Smith tidak akan pernah kapok, tidak akan pernah capek, tidak akan pernah lelah. Jangankan hanya di penjara, jangankan hanya di penjara, dihina, dicaci, dimaki, difitnah, demi bangsa, demi agama kakek saya, demi agama datuk saya, demi bangsa, demi NKRI, demi Merah Putih, demi Pancasila, demi Bhinneka Tunggal Ika, demi rakyat Indonesia. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk bangsa dan rakyat. Saya tanya ibu-ibu sekarang, semuanya serba mahal apa tidak? Ibu-ibu jawab yang keras, mahal enggak? Sembako mahal, minyak mahal, BBM mahal, cabai mahal. Enak. Itu yang kita perjuangkan. Yang kita lawan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat, yang menyusahkan rakyat. Sebab pejabat sekarang ini butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Pencalonan butuh sama rakyat, betul. Udah jadi rakyat jadi tinggal, rakyat jadi tipu, rakyat jadi bohongi. Yang sejahtera partai politiknya, ya urusannya pangkat jabatannya. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Sekarang kembali, yang miskin tambah miskin, yang kaya jadi miskin. Betul. Habib emang gak takut masuk penjara lagi? Ceramah bahas-bahas begini. Hah? Takut? Dalam tubuh saya mengalir darah Nabi Muhammad. Darah keberanian, darah para pejuang. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Demi Allah, selama di Indonesia masih tegak berdiri para anak cucu Rasulullah, maka selama itu kami para habaib akan berada di barisan paling depan, hancur dan binasa sampai titik darah penghabisan. Mereka bisa penjarakan jasad saya, mereka bisa borgol tangan, perut dan kaki saya. Mereka pengkhianat bangsa bisa memisahkan anak dan istri saya. Akan tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan, suara-suara keadilan yang saya sampaikan, kalian bisa penjarakan saya, tetapi suara kebenaran yang saya sampaikan tidak akan pernah bisa kalian bungkam atau kalian penjarakan sampai datangnya akhir zaman, saudara-saudara. Semuanya siap sampaikan kebenaran, siap tegakkan keadilan, siap bela Islam, siap hancur di Indonesia, siap mati di Merah Putih, siap binasa di Pancasila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka.
Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Mudah-mudahan pejabat jadi pejabat yang baik, yang istiqomah, yang amanah. Negara kita jadi negara yang aman, makmur, sejahtera, sentosa. Jangan pejabatnya jadi para pelacur berdasi, betul? Tahu pelacur berdasi? Jualan, kalau pelacur kan jualan kemaluan. Kalau pelacur berdasi jualan omongan demi untuk mendapatkan pangkat dan jabatan. Ada lagi pelacur agama. Siapa itu? Ulama yang keluar masuk istana tetapi mendiamkan kezoliman para pemerintah. Mudah-mudahan semuanya dapat hidayah. Sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya sedang bangun pondok pesantren. Pondok pesantren saya gratis. Dan saya haramkan terima bantuan dari pejabat, haram jadah. Bukan saya anti, saya enggak anti. Kalau dibelah dada saya NKRI merah putih. Cuma ikhtiar, tahu ikhtiar. Saya berhati-hati. Bukan berarti kalau ada yang terima salah, enggak salah. Cuma kalau saya takutnya kalau saya terima akan tertanam dalam hati saya rasa untuk mendiamkan kezoliman mereka. Ustadz, Kiai, Habib, itu pejabat nggak benar, kenapa nggak ditegur? Enak menegur. Kemarin habis dikasih pesantren saya uang 1 miliar. Kemarin habis dikasih pajero, habis dikasih semen 1 ton. Banyak nggak yang begitu? Makanya saya harapkan siapa yang hadir mau bisa mengeluarkan hartanya. Siap keluarkan harta? Nanti khusus laskar ya, yang bawa dus itu laskar. Selain laskar jangan, khusus laskar aja yang bawa. Ya. Keluarin harta tuh yang banyak, berjadi tabungannya banyak. Karena apa? Tidak ada harta bisa menyelamatkan orang dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Keluarkan harta kalian, itu jadi tabungan. Siap keluarkan hartanya? Siap keluarkan yang banyak? Kalian kalau urusan dunia aja, beli handphone, ibu-ibu beli make up jutaan, masa buat pondok pesantren, buat akhirat, buat amal, buat tabungan, ngasihnya 50.000, 20.000. Ibu-ibu siap keluarkan uangnya? Siap untuk jadi tabungan di akhirat? Sambil kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya, nanti ada yang mutar. Ayo, yang main hadur yang semangat ya, main hadur yang semangat. Laskar pakai sorban. Semuanya prajurit pembela di atas. Ibu-ibu, bapak-bapak,
pengemudi semuanya keluarin flash sambil begini, yang semangat keluarin HP flashnya semua, yang ujung dari ujung semua, kanan kiri depan belakang, bendera agak maju ke depan semua, keluarkan flashnya semua, keluarkan yang di atas, ayo semua yang semangat, prajurit pembela Rasulullah semuanya kita untuk agama, kita untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Semuanya siap bela Islam, siap bela ulama, siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi Pancasila, siap mati demi NKRI. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, NKRI harga mati, harga mati, harga mati. Allahu Akbar. Ini saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tolong nanti kasih jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya pergi, semuanya berdiri begitu. Nanti saya duduk, saya berdiri di sini, foto, baru nanti ambil fotonya di YouTube-nya anak-anak itu, Said Bahar Official. Jadi semua di sini kena, ya.